Ini ujian kandidat nih. Udah masuk suaranya ya.
Ini. Start di sini apa pakai start? Enaknya. Kalau di sini dari sini tes. Ini dimatikan. Apa dari sini? S1 berarti. S1. S1 berarti ya. S
Tes 1 2 3. Ya. Oh. Dilakukan dulu. Observasi. Baca ulang. Kan berarti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Selamat pagi, Dokter Endi. Pagi dokter, izin ikut dok. Ya, ini saya malah ingin sini nanti sharing dari Dokter Endi ini. Saya undang khusus ini. Saya penonton aja dok, izin. Oh, jangan begitulah. Bobotoh. Oke, baik. Saya kira belum ada senior yang rawuh ini. Kita mulai saja ya, karena sudah jam 8.10. Saya tak izin dulu dimulai ya ini ya. Ya, monggo silakan, Dokter Autor dimulai ya. Saya sudah izin. Terima kasih, Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang kami hormati Dr. Kristanto, spesialis bedah konsultan onkologi, kemudian juga Dr. Endi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, spesialis bedah konsultan onkologi, kemudian juga pada senior-senior yang lain yang bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini, kemudian juga rekan-rekan trainee dan rekan-rekan residen. Pada pagi hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan presentasi tentang teknik operasi diseksi leher. Nah, kita mulai dengan sejarah terlebih dahulu. Pada tahun 1980, Kocher memperkenalkan teknik limfadenektomi dengan white margin. Kemudian pada tahun 1881, Kocher dan Packard merekomendasikan diseksi submandibular triangle pada kasus kanker lidah. Kemudian pada tahun 1888, Jaudinsky memperkenalkan teknik reseksi en bloc dengan mengangkat arteri karotis, kemudian vena jugularis interna dan sternocleidomastoideus. Kemudian ini ternyata hasilnya mortalitasnya sangat tinggi. Kemudian pada tahun 1901, Solis dan Cohen menganjurkan limfadenektomi untuk kanker laring N0. Pada tahun 1905 sampai 1906, Josh Creel memperkenalkan teknik reseksi en bloc yang ini adalah reseksi yang merupakan RND secara klasik. Pada tahun 1926, Bartlett dan Callender menganjurkan preservasi spinal auricular nerve, kemudian vena jugularis interna dan juga musculus sternocleidomastoideus, kemudian juga platisma, musculus telohyoid dan digastricus. Pada tahun 1933, Blair dan Brown menganjurkan pengangkatan SAN. Kemudian pada tahun 1951, Martin menganjurkan radical neck dissection setelah menganalisis sekitar 1.450 kasus. Ya, ini menganjurkan adanya dilakukannya RND untuk semua kasus. Kemudian standarisasi prosedur stepwise pada diseksi leher. Pada tahun 1952, Suarez pertama kali memperkenalkan functional neck dissection, di mana dilakukan preservasi SCM, kemudian musculus omohyoid, kemudian kelenjar submandibula, vena jugularis interna, dan SAN, yang bertujuan untuk melindungi arteri karotis. Pada tahun 1960, Anderson menganjurkan selective neck dissection pada grup KGB dengan risiko tertinggi. Pada tahun 1967, Buka dan Pignataro menjelaskan teknik functional neck dissection. Pada tahun 1975, Buka juga menjelaskan keamanan onkologis functional neck dissection dan dibandingkan dengan RND.
Pada tahun 1989, 1991, dan 1994, Medina, Robbins, dan Bayes memperkenalkan klasifikasi diseksi leher. Nah, kemudian kita lihat secara anatomi ya, di area leher di sini ada fascia cervicalis superficialis, ya, kemudian fascia cervicalis profunda, ya, kemudian ada cervicalis profunda ini ada lapisan superficial yang melingkupi SCM, ya, kemudian juga strap muscle dan musculus trapezius. Kemudian lapisan visceralnya melingkupi tiroid, kemudian trachea dan esophagus. Kemudian lapisan profunda termasuk fascia prevertebralis, di mana otot-otot vertebra dan nervus phrenikus. Ya. Kemudian otot-otot di leher kita melihat di dalam gambar ini dari mulai atas masseter, kemudian ini ada hyoidus muscle, kemudian mylohyoid muscle yang di bawah mandibula, kemudian juga di gastric muscle, kemudian ada os hyoid. Nah ini kemudian ada otot-otot yang sebagai strap muscle, ya, sternohyoid muscle, thyroid muscle, kemudian omohyoid muscle, kemudian sternothyroid muscle, kemudian ini sternocleidomastoideus, kemudian ini omohyoid muscle, ya, dari sini kemudian ke lateral depan. Kemudian juga ada scalene muscle dari anterior, medial, dan posterior. Kemudian levator scapulae. Kemudian ini splenius muscle. Jadi silakan lanjut. Gitu, Dr. Ini slide-nya. Kemudian kita satu persatu coba untuk menjelaskan tentang otot-ototnya. Platysma berorigo pada fascia musculus pectoralis major, kemudian insersinya ke otot pada sudut mulut, ya, kemudian basis mandibula dan kulit BB dan bibir bawah. Kemudian fungsi adalah mengkerutkan leher, kemudian menarik sudut mulut, yang ketiga memperbesar diameter leher, kemudian membantu venous rhythm. Yes, aspek bedah akan meningkatkan suplai darah ke flap kulit. Kemudian pada platysma ini juga tidak ada di garis tengah leher. Arah serat berlawanan dengan sternocleidomastoideus. Kemudian musculus sternocleidomastoideus di origo di sepertiga medial clavicula, kemudian manubrium sterni, kemudian insersio di processus mastoideus. Persarafannya adalah nervus accessoris, nervus 11. Kemudian suplai darahnya dari arteri occipitalis atau langsung dari arteri carotis externa. Kemudian juga dari arteri thyroidal superior, kemudian arteri cervicalis transversum. Secara fungsi, musculus sternocleidomastoideus adalah menolehkan kepala ke arah kontralateral dan memiringkan kepala ke arah bahu ipsilateral. Secara aspek bedah, retraksi sternocleidomastoideus ini ke lateral akan menampakkan submuscular rhesus, ya, ada. Kemudian yang berikutnya adalah musculus omohyoid, origo di permukaan atas scapula.
Ya. Kemudian insersinya adalah via tendon intermedia menuju clavicula dan costa 1. Os hyoid, ya, lateral musculus sternohyoid. Kemudian suplai darahnya dari arteri tiroidea inferior. Kemudian secara fungsi menarik os hyoid, ya, menarik os hyoid, kemudian menegangkan fascia cervicalis profunda. Kemudian secara aspek bedah tidak terbentuk pada sekitar 10% individu. Ya, kemudian sebagai pembatas antara level 3 dan level 4. Venter inferior terletak superficial terhadap plexus brachialis, kemudian nervus phrenicus, dan vasa cervicalis transversa. Kemudian venter superior terletak di superficial terhadap vena jugularis interna. Kemudian musculus trapezius, ya, origonya berada di sepertiga medial linea nuchalis superior. Kemudian yang kedua protuberansia occipitalis externa. Yang ketiga adalah ligamentum nuchae. Kemudian yang keempat processus spinosus vertebra cervicalis 7 dan parapalis 1 sampai 12. Kemudian insersinya itu sepertiga lateral dari clavikula, kemudian processus acromion dan spina scapula. Fungsinya adalah mengangkat dan merotasi scapula dan menstabilkan bahu. Secara aspek bedah, batas ini merupakan batas posterior diseksi level 5. Kemudian denervasi mengakibatkan shoulder drop dan wing scapula. Kemudian musculus digastricus, origonya adalah di fossa digastricus mandibula dalam. Kemudian insersinya di os hyoid via tendon intermedia. Kemudian di processus mastoid. Kemudian secara fungsi mengangkat os hyoid. Kemudian yang kedua menarik mandibula, membantu musculus pterygoideus lateral. Kemudian aspek bedah adalah venter posterior terletak superior terhadap arteri karotis eksterna. Ya, kalau ini di gambar bawah ini kita lihat, ya. Kemudian nervus hypoglosssus, ya, nervus hypoglosssus. Kemudian arteri karotis interna. Ya, kemudian juga vena jugularis interna, ya, di belakang dari digastricus ini. Kemudian venter anterior adalah merupakan landmark untuk identifikasi mylohyoid pada diseksi submandibular triangle. Dan ini secara anatomi untuk sarafnya, nervus vagus, kemudian nervus epiglossal, kemudian di sini ada nervus accessorius. Kita lihat satu persatu. Kemudian yang berikutnya adalah nervus marginal mandibularis, yaitu nervus 7. Ini dipreservasi pada diseksi leher, ya, sering cedera pada saat diseksi level 1B. Nah, kemudian dapat ditemukan ini 1 cm anterior dan inferior dari angulus mandibula. Kemudian profunda dari fascia atau lapisan superficial dari fascia cervicalis profunda, ini lokasinya. Kemudian superficial terhadap adventitia vena facialis. Seringkali lebih dari 1 cabang. Ini ketika membebaskan atau melakukan diseksi 1B mungkin kita harus hati-hati, ya. Kemudian nervus accessorius, yaitu nervus 11, melewati 2 foramen. Ya, foramen magnum memasuki kranium posterior dan arteri vertebralis. Kemudian foramen jugularis keluar dari kranium bersama nervus krania, nervus 9, 10, dan vena jugularis interna.
Nah, kemudian nervus ini juga menyeberangi vena jugularis interna, turun menyilang pada level 2, membentuk level 2A dan 2B. Kemudian menembus permukaan dalam bagian musculus sternocleidomastoideus. Keluar dari permukaan posterior musculus sternocleidomastoideus di belakang di bagian endpoint. Kemudian menyeberangi posterior triangle di permukaan musculus levator scapula bagian belakang ya. Kemudian masuk ke musculus trapezius 5 cm di atas clavikula. Ya, masuknya ke sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah nervus hypoglossus, nervus 12. Ini merupakan saraf motorik lidah, berasal dari nukleus hypoglossus di medulla oblongata. Nah, di medulla oblongata, kemudian keluar dari kranium via canalis hypoglossus. Terletak profunda dari vena jugularis interna, arteri karotis interna, kemudian nervus 9, 10, dan 11. Seperti di gambar yang tadi. Kemudian belok 90 derajat dan melewati antara vena jugularis interna dan arteri karotis interna. Kemudian nervus ini juga dikelilingi plexus venosus atau sebagai running veins. Berjalan ke kranial sepanjang musculus hyoglossus dan genioglossus hingga ujung lidah. Nah, cedera pada nervus ini akan lokasi tersering adalah dasar di submandibular triangle dan juga cedera running vein. Kemudian yang berikutnya adalah nervus phrenicus. Nervus phrenicus ini menginervasi diafragma, berasal dari radik C3 sampai 5, kemudian menyilang, berjalan menyilang menuju midline pada permukaan anterior musculus calenus anterior. Kemudian diliputi fascia prevertebralis, yang terletak posterior dan lateral dari carotid sheath. Gambar ini. Kemudian yang berikutnya adalah ductus thoracicus. Ya, ini adalah pembuluh yang mengarahkan cairan limfe dari seluruh tubuh menuju ke pembuluh darah, kecuali dari bagian kanan kepala dan leher, kemudian ekstremitas kanan atas, kemudian paru-paru kanan, jantung kanan, dan sebagian hepar ini tidak masuk ke ductus thoracicus. Kemudian mulai dari ini ductus thoracicus ini masuknya dari cisterna cilii, kemudian memasuki mediastinum posterior di antara vena azygos dan aorta thoracalis, berjalan ke kiri menuju ke leher anterior dari vasa vertebralis, masuk di antara pertemuan vena subclavia kiri dan vena jugularis interna. Di gambar ini kita lihat warna agak putih. Kemudian staging dari leher, di mana ini kita ambil dari handbook yang edisi ke-6 tahun 2002. Kemudian ini area-area posterior triangle, ada submental triangle, kemudian submandibular, kemudian carotid, ya, area carotid, kemudian muscular triangle. Kemudian yang posterior triangle ini ada dua, yaitu occipital triangle dan subclavian triangle. Level limfatiknya ini bisa kita lihat nama dan juga secara anatomisnya. Kalau yang level 1 itu di area submental, kemudian submandibular, kemudian level 2 itu di superior spinal accessory, kemudian superior jugular, ini vena jugularnya, kemudian jugulo-digastrik, ini ada digastrik, kemudian jugular, ini daerah jugulo-digastrik. Jadi mungkin nama-namanya mungkin
letaknya ini sesuai dengan namanya sesuai dengan letaknya ini. Kemudian level 3 di mid jugular di bagian tengah, ada 3 titik ini. Kemudian level 4 di jugulo omohyoid. Ini vena jugular, kemudian ini omohyoid. Kemudian inferior jugular di bagian inferior dari jugular ini bagian inferior. Kemudian level 5 ini bagian posterior triangle, mana ini inferior spinal accessoris. Ini adalah nervus accessoris, kemudian ini namanya inferior spinal accessoris. Kemudian di transverse cervical, di mana ada fasa transversalis ini di daerah sini. Kemudian yang level 7 di area mediastinum, di mana di bawah infraclavicula, kemudian anterior mediastinal di bagian depan. Kemudian level 6 ini, level 6 di pretracheal dan paratracheal di sini. Kemudian ini secara skematik area-area tadi. 1A, 1B, kemudian 2A, 2B, dan 3, 4, 5A, 5B, 6, kemudian 7. Kemudian level 1, jadi level 1 itu bagian submental dan submandibular, bagian superior, mylohyoid, muscle, dan mandible. Kemudian bagian bawahnya, bagian inferior, batas bagian inferior adalah inferior border of hyoid bone, bagian batas bawah dari hyoid bone. Kemudian bagian depan adalah platisma, kemudian posterior adalah bagian dari submandibular glandula submandibular. Ya, ini ada level A dan level 1A dan 1B. Kemudian ini level 1A, ini bekasnya adalah di gastrik anterior, kemudian hyoid dan mylohyoid. Ini menerima drainase limfatik dari dagu, bibir bawah, kemudian dasar mulut, bagian anterior, kemudian incisura mandibularis, kemudian ujung lidah. Kemudian 1B menerima drainase limfatik dari rongga mulut, dasar mulut, kemudian lidah, kavum nasi, dan wajah. Dan level 2, 2A, 2B, ini level 2A ini anterior dari nervus accessorius, ya. Kemudian level 2B ini posterior dari nervus 11. Ini bagian dari submuscularisis, kemudian daerah oroparing, pertemuan rongga mulut dan laring. Kemudian level 2 ini dari rongga mulut, kemudian kavum nasi, nasoparing, oroparing, laring, hipoparing, dan parotis. Kemudian level 3 ini bagian superior adalah osioid, kemudian atau di sini secara klinikal sebagai landmark ada osioid, kemudian sebagai surgical landmark itu adalah bifurcatio carotis. Kemudian bagian tepi bawah cartilogirbo itu sebagai bagian inferior, kemudian musculus omohyoid ini sebagai surgical landmark-nya. Level 3 ini mulai dari rongga mulut, kemudian nasoparing, oroparing, hipoparing, dan laring. Level 4 di lower jugular node, bagian superior, kemudian inferior, anterior, kemudian posterior, tapi posterior dari sternocleidomastoideus. Level 4 ini dari hipoparing, kemudian laring, tiroid, kemudian cervical, esophagus.
Kemudian level 5, posterior triangle of neck, di mana bagian superior adalah puncak pertemuan SCM dan musculus trapezius ini. Kemudian inferior clavicula, kemudian anteriornya adalah tepi posterior dari sternocleidomastoideus. Kemudian bagian posteriornya ada tepi anterior trapezius. Ini 5A, ini spinal accessoris, batasnya adalah spinal accessoris nerve. Kemudian 5B ini transverse cervical artery node, secara radiologik lamat, tepi inferior dari cricoid. Kemudian level 5 ini warnanya dari nasofaring, orofaring, kemudian leher posterior dan scalp. Level 6 merupakan anterior compartment, bagian superior adalah osioid, kemudian inferior suprasternal nodes, kemudian lateral tepi medial carotid sheath, ya, kemudian prelaryngeal lymph node, kemudian pretracheal dan paratracheal lymph node, kemudian precricoid atau delpian lymph node. Ya, ini dari tiroid, kemudian laring, kemudian apex sinus piriformis, kemudian cervical esophagus. Level 7, superior mediastinal group, kemudian mulai suprasternal node sehingga arteri innominata. Ya, kemudian klasifikasi ya, oleh Akademi Klasifikasi ada 4 konsep, di mana RND merupakan prosedur dasar standar. Kemudian ada modifikasi radical neck dissection, di mana dilakukan preservasi struktur non-limfatik, kemudian disebut sebagai modified radical neck dissection. Disseksi leher yang mempreservasi satu atau lebih grup atau level lymph node ini disebut sebagai selective neck dissection atau SND. Kemudian juga ada extended neck dissection, di mana pengangkatan grup lymph node tambahan atau struktur non-limfatik di luar RND. Kemudian klasifikasi akademi juga ini membagi radical neck dissection RND, kemudian modified radical neck dissection, kemudian ada selective neck dissection yang ada pembagian supraomoid type, kemudian lateral type, kemudian posterolateral type, kemudian anterior compartment type. Kemudian juga ada extended radical neck dissection. Kemudian Medina pada tahun 1989 juga membuat klasifikasi, ada comprehensive neck dissection, secara radical neck dissection, kemudian ada modifikasi radical neck dissection, ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Ini tergantung yang dipreservasi. Ada saraf 11, kemudian vena jugularis interna dan saraf 11, dan kemudian tipe 3 ditambah dengan SCM preservasi. Kemudian ada selective neck dissection. Kemudian Spiro pada tahun 1989 juga membagi ada radikal konvensional radical neck dissection. Ini diseksi 4 atau 5 level KGB. Ya, kemudian modified radical neck dissection dan extended radical neck dissection. Kemudian ada yang selektif, itu adalah diseksi 3 level KGB. Ada supraomohyoid, kemudian jugular dissection level 2 sampai level 4, kemudian diseksi 3 level KGB lainnya. Kemudian limited diseksi tidak lebih dari 2 level KGB. Ada paratracheal node dissection, ada mediastinal node dissection, ada diseksi 1 atau 2 level KGB lainnya. Ini area-area untuk diseksinya. Kalau radical neck dissection, gambarannya yang agak gelap ini, kemudian modified ini, kemudian ini adalah supraomohyoid di atas omohyoid, kemudian ini lateral neck dissection, kemudian ini posterolateral neck dissection, bagian posterior dan lateral, kemudian ini adalah anterior compartment neck dissection. Ya, radical neck dissection adalah ini dilakukan
operasi pengangkatan semua KGB level 1 sampai 5 termasuk saraf 11, central nervous 11 atau SUN, kemudian sternocleidomastoideus dan vena jugularis interna. Indikasinya adalah extensive cervical involvement atau konglomerasi KGB dengan gross extracapsular split dan invasi SUN, vena jugularis interna atau sternocleidomastoideus. Nah, indikasi radical neck dissection klasik ya, itu adalah metatasis KGB leher N3 terutama leher atas. Kemudian bagi metastatik disease di dekat nerve 11. Kemudian tumor yang menginfiltrasi nervus 11. Nah, kemudian teraba KGB multiple terutama di dekat nervus 11. Kemudian indikasi yang lain adalah recurrent metastatik tumor setelah radiasi. Ada recurrent lokal setelah diseksi leher sebelumnya. Kemudian salvage surgery setelah kemoradiasi, terutama pada level 2 atau bagi disease. Keterlibatan platisma atau kulit yang memerlukan pengangkatan kulit leher bagian atas dan extranodal disease secara klinis atau radiologis. Kemudian kontraindikasi radical neck dissection klasik itu adalah tumor primer yang tidak terkontrol. Kemudian metastasis jauh, KGB terfiksir yang tidak respon terhadap kemoterapi atau radiasi. Kemudian komorbiditas berat, signifikan bilateral neck disease, kemudian inoperable neck disease, mana infiltrasi basis kranii, otot-otot paraparingeal atau prevertebral termasuk levator scapulae atau scalenus. Ini adalah modified radical neck dissection. Ya, definisinya adalah eksisi level KGB sama dengan RND dengan preservasi satu atau lebih struktur non-limfatik, yaitu bisa SUN, SCM atau vena jugularis interna. MRND sama dengan functional neck dissection yang dijelaskan oleh Buka. Kemudian ini ada Medina pada tahun 1989. 3 tipe seperti tadi, ada preservasi SUN dan vena jugularis interna, kemudian SUN, vena jugularis interna dan sternocleidomastoideus. Indikasinya ini dari masing-masing tipe yang ada. Kemudian selective neck dissection, di mana dilakukan diseksi leher dengan preservasi satu atau lebih level lymph node. 4 subtipe seperti yang dijelaskan di atas, ada supraomoid, ada posterolateral neck dissection, ada lateral neck dissection, anterior neck dissection. Nah, juga dengan nama elective neck dissection. Ini indikasinya masing-masing neck dissection. Supraomoid itu apa dan seterusnya. Kemudian extended, definisinya adalah diseksi yang disebut sebelumnya yang termasuk pengangkatan satu atau lebih kelompok lymph node dan atau struktur non-limfatik tambahan. Biasanya dilakukan pada MRND atau RND di mana struktur sekitarnya telah terinfiltrasi. Indikasinya adalah infiltrasi arteri karotis, ya, contoh lain adalah reseksi nervus hypoglosssus atau musculus digastricus. Kemudian diseksi lymph node mediastinal dan sentral pada infiltrasi subglotis. Kemudian pengangkatan lymph node retrofaringeal untuk tumor yang berasal dari dinding faring. Ini contoh-contoh dari extended neck dissection. Kemudian untuk tekniknya ada beberapa insisi kulit dari beberapa gambar ini sesuai dengan kebutuhan untuk lokasi diseksinya. Ini supraomoid, area jugular, kemudian komprehensif, right, kemudian modified, kemudian posterolateral dan komprehensif RND. Kita ke persiapan preoperasi. Pasien, keadaan fisik dan mental, kemudian oral hygiene, kita lakukan pembersihan dari oralnya, kemudian status nutrisinya. Kemudian kita lakukan infant consent.
informed consent tentang riwayat penyakit dan tingkat keparahannya, kemudian rekomendasi rencana terapi yang optimal, kemudian efek apabila tidak mengikuti rekomendasi dan risiko secara spesifik operasi, ya, kemudian risiko operasi secara umum. Kemudian persiapan preoperatifnya, ya, baik ahli bedah dan timnya, tentu saja penegakan diagnosis sebelum operasi, kemudian penentuan rencana operasinya, kemudian follow up pasca operasi, konsultasi dengan spesialis lain jika dibutuhkan, kemudian membuat catatan medis, kemudian persiapan kulit kalau perlu diperlukan ada pemberian antibiotik profilaksis. Setting operasi, kemudian pasien dalam posisi head up 15 derajat sampai 20 derajat untuk mengurangi perdarahan, kemudian intubasi nasal atau oral, posisi kontralateral operasi, kemudian posisi supine, kepala diekstensikan dengan ring kepala atau diganjal juga dengan sesuatu yang berada di bawah bahu. Kemudian kateter urin dipasang sebelum operasi. Disinfeksi lapangan operasi, kemudian draping dengan duk steril, kemudian membuat desain insisi sesuai dengan kebutuhan insisi atau diseksinya. Boleh diinsisi dengan pisau sampai menembus platisma, dibuat flap kulit, kontrol perdarahan, flap diangkat sampai menunjukkan 4 sudut. Kemudian batasannya adalah midline, ramus mandibula, musculus trapezius, dan clavicula. Insisi mulai dari anterior sternocleidomastoideus dan tepi anterior musculus omohyoid, venter superior osioid. Kemudian rongga di anterior sternocleidomastoideus dibuka, expose carotid sheath, kemudian klem dimasukkan dari posterior sternocleidomastoideus, kemudian SM dipotong, adalah radical neck dissection. Kemudian vena jugularis externa diligasi, kemudian dipotong, kemudian arteri carotid sheath dibuka, ansa hipoglosis juga di bagian dipotong. Kemudian vena jugularis interna dipisahkan dari arteri karotis dan nervus vagus. Vena diikat dengan benang siok, kemudian ligasi distal ikatan. 2 ikatan yang sama dibuat di kranial untuk menghindari lepasnya ikatannya. Kemudian vena jugularis interna dipotong. Ligasi potong. Ikat. Kemudian arteri karotis dan nervus vagus ditarik ke medial, vena jugularis dan KGB diangkat ke atas sepanjang tepi anterior musculus omohyoid venter superior, dilepas dari osioid. Kemudian venter inferior dipotong, kemudian diseksi posterior mengikuti tepi musculus trapezius. San dipotong lateral dari vena jugularis interna. Diseksi submandibular triangle, kemudian ductus Wharton dan cabang vena lingualis diligasi, kemudian nervus lingualis dan hipoglosis dipreservasi, waspada terhadap refleks sinus caroticus. Otot-otot dan KGB diangkat ke atas, kemudian jahit ikat vena jugularis interna. Kemudian asari maxillaris eksterna diligasi, tail parotis dipotong pada daerah yang melekat pada sternocleidomastoideus, vena facialis posterior diligasi, nervus marginalis ini mandibularis dipreservasi. Kemudian operasi diirigasi dengan normal salin dibersihkan, kemudian hemostasis dilakukan dengan baik, dan untuk tepi kulit flap biasanya ada bagian yang hitam dan mungkin kena kotor dan seterusnya, bisa dilakukan eksisi ulang. Refresh. Kemudian drain dimasukkan, pastikan tidak melalui arteri karotis untuk mencegah perdarahan yang disebabkan pressure necrosis. Luka ditutup lapis demi lapis dengan kromik, kemudian untuk mendekatkan platisma dan jaringan subkutis dengan nilon untuk kulitnya. Letakkan spesimen pada styrofoam dengan marker jarum atau marker benang, kemudian
kirim ke patologi anatomi. Kemudian juga perlu dilakukan pemberian gambar klinis pada patologis. Operasi kita perhatikan oksigenasi, airway maintenance, cegah aspirasi, 30 derajat head up, monitor vital sign, jumlah cairan input dan output, analgetik, antibiotik kalau diperlukan, pastikan drainase berfungsi dengan baik, mobilisasi bertahap, nutrisi intervals kalau bisa secepat mungkin, kemudian preservasi produk drain, kalau di sini disebutkan bisa drain dilepas kurang dari 20 sampai 25 cc atau bisa pasien pulang kalau kondisi memungkinkan bisa drainnya itu dilepas atau dipertahankan sampai kontrol di poliklinik. Jahitan kira-kira hari ke-7 atau lebih, bisa biasanya 2 pekan. Kemudian komplikasi untuk RND ini bisa cedera saraf, kemudian laserasi vena jugularis interna, dekat basis krania atau di thoracic inlet, cedera ductus thoracicus, cedera vena subclavia yang menyebabkan emboli udara, kemudian cedera pleural menyebabkan pneumotorak, bahaya ventricular fibrilasi dengan adanya tekanan pada sinus karotikus pada pasien dengan gangguan jantung. Perdarahan, nekrosis flap kulit, carotid artery blowout, kemudian infeksi luka operasi, bisa terjadi silos fistula, pneumotorak, reflux pain di bahu dan lengan, shoulder drop, kemudian drainase tub dapat menyebabkan ruptur pembuluh darah besar atau nekrosis kulit tadi ya. Kemudian deformitas bibir bawah, edema wajah, komplikasi intrakranial pada bilateral RND bisa menyebabkan kebutaan dan edema cerebri. Kemudian myositis osifikan. Kemudian putusnya nervus phrenicus pada anak dapat menyebabkan skoliosis. Terima kasih senior dan rekan-rekan trainee, rekan-rekan residen. Itu yang bisa saya presentasikan untuk kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya mohon masukan dan diskusi dari senior dan juga rekan-rekan residen dan trainee. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Autor, presentasinya detail ya. Monggo silakan ada pertanyaan atau tambahan atau konfirmasi dari para peserta, silakan. Ya, maaf, Dr. Hartanto. Monggo silakan. Ya, ini presentasinya sih detail bagus ya. Saya cuma pengen lihat tadi pada tindakan operasi untuk diseksi tadi loh. Saya minta judulnya yang itu tadi RND apa ya? Yang slide tadi tindakan ya, Dok ya. Ya, slide yang tindakan diseksi tadi loh. Diseksi apa itu sebetulnya itu? Radikal. Radikal neck yang terakhir operasinya ada. Radical neck dissection. Ya, Ada mengikat vena itu ya dokter ya tadi ya. Ada mengikat vena, ada memotong aksesorius itu tadi ya. Sekarang kita sebetulnya ada kontraindikasi untuk dilakukan RND. Ya, RND itu ada kontraindikasinya. Mungkin dokter Autor bisa menyampaikan kontraindikasi untuk RND-nya. Karena semakin heroik kita melakukan operasi itu sebetulnya bagus. Tapi sekarang kita semakin meminimalisasi untuk tindakan pembedahan karena masih ada modalitas terapi yang lain. Ya, coba. Karena sekarang saya pernah diberi masukan oleh beliau, Dr. Kunta. Saya dulu sering kalau operasi komando misalnya, ya beliau operasi komando itu mungkin agak heroik gitu, artinya
banyak sekali manipulasi yang akhirnya juga nanti sequelae-nya, efek sampingnya itu sangat luar biasa dan berpengaruh terhadap gangguan baik fungsi maupun morfologi atau anatomi dari pasiennya, yang akhirnya menimbulkan penderitaan pasien, sehingga dianjurkan mungkin sekarang dilakukan lebih minimalisasi. Kalau yang pertama, kontraindikasi untuk RND itu apa, Dokter Autor? Ya, dokter. Untuk indikasinya ini, kemudian untuk kontraindikasinya ini, tumor primer yang tidak terkontrol, kemudian metastasis jauh, kemudian KBP terfiksir yang tidak respon terhadap kemoterapi atau radiasi, komorbiditas berat, kemudian ada signifikan bilateral neck disease dan inoperable neck disease. Ya. Sebetulnya kalau misalkan sudah infiltrasi ke karotis, itu kira-kira operable enggak, Mas? Untuk ke karotis tidak operable. Ya, karena di situ inoperable neck disease itu di situ enggak masuk di sana ya. Jadi kalau misalkan sudah ke karotis, sudah infiltrasi ke sana, mungkin tindakan kita untuk RND mungkin kita pertimbangkan, meskipun itu klasik, karena RND klasik itu sebetulnya sudah dilakukan zaman dulu. Sekarang mungkin kita berusaha meminimalisasi untuk manipulasi. Ya, sebetulnya kalau misalkan untuk kasus-kasus head and neck, biasanya kalau sudah ada kelenjar getah bening di leher, itu mungkin klasikal itu perlu, ya. Tapi perlu dipertimbangkan juga sequelae-nya. Kita harus bisa menutup arteri karotis, karena nanti kalau kita tutup, nanti terjadi blowout pada saat dilakukan tindakan bioterapi gitu ya. Kalau saya anjurkan mengurangi tindakan yang berat kayak gitu. Saya sih mengikuti usulan Dokter Kunta waktu itu. Kalau toh memang dia itu masih nodulnya masih katakanlah N1 gitu, N2, dan itu bisa kita lakukan neck dissection, itu kita lakukan sebaiknya. Tapi kalau sudah terlalu berat dengan bulky dan lain sebagainya, mungkin kita tidak yakin bersih gitu loh. Sebetulnya kalau kita melihat dari RND itu sifatnya adalah kuratif sebetulnya ya. Kuratif, makanya di sana kalau sudah dikatakan tumor primernya tidak terkontrol, metastasis jauh, KBP-nya terfiksir, itu artinya kita tidak bisa melakukan dengan bagus, ya. Artinya tidak bersih, ya. Indikasi kuratifnya itu tidak tercapai, sehingga mungkin kita meminimalisasi dengan kita memberikan modalitas terapi yang lain. Itu, iya. Tapi bagus untuk pengetahuan, untuk pemahaman kita. Saya tadi melihat slide-nya detail ya. Saya senang sehingga kita bisa diskusi bareng-bareng mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan apa yang pernah kita lakukan dan mana yang belum, gitu ya. Terima kasih, Dr. Artanto. Yeah. Halo, Dr. Artanto. Iya, Dok. Sibuk internetnya. Enggak, Dok, ini internetnya tadi agak hang. Ya, jadi memang dalam 5 tahun terakhir ini semakin banyak ya tadi yang disampaikan Dr. Suwarjo dan Dr. Kunta, bahwa ada yang namanya deeskalasi ya. Jadi kalau dulu kita kan trennya eskalasi semakin radikal, bahkan supraradikal itu ya, extended. Nah, kemudian jadilah yang namanya deeskalasi. Jadi deeskalasi itu tidak hanya di pembedahan, tapi juga di yang lain, di
sistemik kemoterapi itu juga terjadi deeskalasi, demikian juga di terapi-terapi yang lain, misalnya radioterapi kalau dulu dosisnya juga hajar bleh gitu. Nah, sekarang juga mereka mulai melakukan deeskalasi. Ya, itu menarik untuk dipelajari tentang deeskalasinya. Mungkin ada yang lain, silakan dari para senior atau teman sejawat peserta didik yang lain, mungkin ada yang bertanya. Ini tadi kami juga mengundang alumni Dr. Warjo, mungkin untuk refreshment. Saya tadi buka, ternyata Dr. Andy join. Wah, selamat untuk penyegaran Dr. Andy. sama. Siap dokter, mohon izin jadi penonton dok. Oh enggak, ini kita belajar bareng dokter. Ya, baik. Terima kasih masih mau bareng-bareng, kita belajar bareng ya. Iya dokter, terima kasih. Salam untuk yang di sana semua, sehat selalu ya. Iya dokter juga dok. Dari Klaten juga gabung ini dokter. Oh Dr. Aryo itu ya. Dr. Aryo. Nah, saya itu terima mau kasih. gabung, tapi kalau tidak diizinkan kan juga nggak enak. Oh enggak, kita selalu mengizinkan, wong kita bareng kok belajarnya Mas. Karena kita jadi bodoh dok. Kalau nggak ada diskusi itu jadi bodoh ya. Kita sebetulnya butuh bareng, tapi kita belajar bareng aja ya. Terima kasih Dr. Aryo ya. Terima kasih. Sehat selalu ya. Mau tanya. Ya monggo silakan Dr. Aryo, monggo. Ini memang aksesorius ya Nevo 11 itu kan memang harus dipreservasi benar. Tapi ini pengalaman di Klaten, kebetulan ada neurofibrom di daerah leher. Waktu itu sebelumnya kan kita biopsi, dikira memang tumor, kita belum tahu patologi anatomi. Waktu kita biopsi, ternyata waktu kita ambil tumornya itu daerah trapesiusnya bergerak-gerak dan hasilnya patologinya itu neurofibrom. Tumor apa? Dari MPNST. Bukan dok. Tumor jinak. Tumor jinak. Neurofibrom ya di daerah leher. Kebetulan memang menonjol besar sekali. Dari permintaan pasien tetap pengennya diambil neurofibromnya itu karena memang secara kosmetik sudah jelek dok. Kita lakukan pengangkatan sebesar mungkin, memang tidak karena tumor jinak, jadi memang tidak ada indikasi untuk dilakukan seradikal mungkin ya. Nah, kita ambil tapi memang yang terjadi akhirnya terjadi drop shoulder karena memang kemungkinan neurofibromnya berasal juga dari aksesorius ya. Jadi pertanyaan itu setelah drop shoulder ini kita amati beberapa saat kemudian drop shoulder-nya itu bisa berkurang. Pasien itu hampir dikatakan asimetrisnya itu berkurang. Ini yang saya menjadi pertanyaan, apakah ada kemungkinan kompensasi atau mungkin ada nervus atau ada mekanisme apa? Drop shoulder itu menjadi tidak seperti awalnya waktu setelah operasi. Ini yang saya menjadi pertanyaan besar. Kenapa kok dia bisa kayak menyesuaikan, kemudian drop shoulder-nya ini menjadi sangat berkurang dan hampir simetris. Kalau dilihat sekilas kayaknya hampir bisa dikatakan mungkin seperti normal gitu. Nah, mungkin ada yang tahu tentang masalah ini, mungkin juga bisa menjelaskan masalahnya. Demikian, matur nuwun. Ya, terima kasih. Mungkin mohon izin Dr. Artanto, mungkin ini apa ya? Tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan Dr. Aryo ya, bahwa meskipun itu mungkin sumbernya berasal dari aksesorius ya, aksesorius neurofibroma diazina, yang penting satu kalau saya, bahwa ini syaratnya tidak terpotong. Kalau syarat terpotong berarti dia benar-benar drop shoulder-nya tetap nggak bisa balik. Tapi kalau karena ini tidak terpotong, mungkin kita ini sifatnya adalah neuropraksi. Artinya karena manipulasi terjadi efeknya itu terjadi fungsi lesa dari nervus itu sehingga menjadi drop shoulder. Dan
dalam proses recovery-nya, perbaikannya, dia nanti akan mengikuti, akan kembali. Seperti kasus-kasus yang kita lakukan, misalkan kita melakukan operasi tiroid, kemudian ada manipulasi terhadap nervus, laryngeus, recurrent, kemudian tapi tidak terpotong, dia suaranya serak, tapi nanti dia akan balik. Saya pikir mekanismenya juga hampir sama, bahkan saya pernah ini satu pengalaman yang tidak baik dan mungkin jangan ditiru. Itulah operasi yang, dan di sini mungkin waktu itu mungkin Dokter Aryo juga tahu, pernah tak ceritani bahwa pasien itu sudah kita preservasi nervus laryngeus recurrentnya. Giliran kita itu mau klaim pembuluh darah, mau kita motong pembuluh darah, ternyata itu sarafnya itu kecepit, akhirnya terputus itu. Saat itu putus-putus karena terpotong, karena kita gunting, dan itu memang benar-benar ya fatal itu. Terus akhirnya saya sambung dengan benang waktu itu berapa nol ya, 6-0 apa berapa waktu itu, karena saya juga tidak bisa melihat benangnya waktu itu. Saya sambung, ya. Kemudian habis itu kita tutup, dan pada saat kontrol itu ada suaranya memang agak serak, tapi seraknya enggak banget, dan ada efek begini. Jadi kalau misalkan dia datang, selamat pagi dokter, itu dari dia masuk itu sudah tertawa dulu. Jadi kalau ngomong itu belakangnya diulang-ulang itu. Saya waktu itu juga menyampaikan, dan kebetulan dari anaknya itu seorang dokter ya. Dan pada kontrol kira-kira 3-4 bulan itu sudah kembali normal. Nah inilah yang sebetulnya saya pengen cari pasiennya lagi, pengen ngerti, karena itu waktu itu benar-benar putus itu. Ya, harapan saya mungkin apa yang disampaikan, ditanyakan Dokter Aryo itu adalah suatu proses neurofraksi dan akan kembali normal dengan perjalanan waktu gitu. Itu kira-kira dari tanggapan saya, Dokter Aryo dan senior yang lain. Terima kasih, Dokter Artanto. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Jadi shoulder drop sama istilah wing scapula itu memang juga bisa terjadi di luar pasca pembedahan. Jadi kalau kita searching itu adalah beberapa kondisi yang bisa terjadi memang walaupun tidak ada pembedahan, misalnya karena kelemahan saraf atau kelemahan otot yang lain. Yang memang bisa saja misalnya seandainya pun terputus, terjadi kompensasi yang lain karena traps, itu istilahnya kalau orang menyebut trapezius itu salah satu saja dari rotator cuff, salah satu dari penggantung dari lengan, ya jadi ada otot-otot lain yang bisa mengkompensasi. Ya, saya kira demikian. Mungkin ada yang lain untuk Dokter Autor? Izin berkomentar boleh, Dok? Silakan, Dokter Indi. Iya, Dok. Iya, saya teringat yang dikatakan Dr. Suwarjo tadi, Dok. Saya juga punya pengalaman seperti itu, Dok. Jadi nervus recurrent-nya itu terpotong, langsung saya jahit. Jadi alhamdulillah pasiennya emang awalnya itu masih serak, sehingga 3 bulan, 4 bulan itu alhamdulillah suaranya sudah kembali normal. Saya juga kebetulan terlihat, Dok. Dan saya motongnya kemarin itu nggak pakai kauter, jadi pakai pisau. Jadi ya langsung kita jahit pakai benang 60, betul yang terkait Dr. Warjo itu, dan hasilnya alhamdulillah sih baik, Dok. Mungkin itu sharing aja, Dok. Kemudian satu lagi, Dok, saya teringat dulu waktu pendidikan di Jogja itu Dr. Warjo menanyakan hubungan Horner syndrome sama radical neck dissection. Saya nggak pernah ketemu sewaktu di Jogja kasus itu, Dok. Tapi begitu saya kerjakan radical neck dissection, kasusnya waktu itu CA lidah, jadi hemiglosek, dan ada positif KGB. Jadi saya lakukan radical neck dissection, dan ternyata ada gangguan di pasiennya, Dok, matanya gitu. Wah, jadi saya teringat waktu itu Dr. Warjo pernah mengatakan apa hubungannya, waktu itu kalau nggak salah ditanya Dr. Haris itu, kalau nggak saya ingat waktu radical neck dissection, hubungannya Horner syndrome dengan
neck dissection. Saat itu saya baru cari, oh ternyata ada, walaupun kejadian itu sangat jarang sekali gitu. Jadi tadi saya lihat di efek resiko operasi tadi, efek samping operasi itu belum ada radical neck dissection. Mungkin dokter bisa menambahkan itu sebagai antisipasi kita dan inform consent ke pasien gitu. Jadi kita nggak terkejut tiba-tiba ada terjadi di gangguan di matanya, Dok. Mungkin itu pengalaman aja, Dok, kemarin waktu itu saya mengerjakan neck dissection. Ya, Mungkin itu, Dok, tambahannya. Slide-nya juga udah bagus ini. Ini slide-nya mantap, detail, tapi mungkin ada tambahan sedikit untuk insisinya karena macam-macam insisi neck dissection itu banyak sekali. Saya pikir itu menambah juga pengetahuan kita, wawasan kita lah. Mungkin ada irisan-irisan yang terbaru. Mungkin dari saya komentarnya itu, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok Randy. Iya. Mungkin ada yang lain lagi? Ya, makasih Dokter Andy. Itu memang yang jarang terjadi, tapi kita harus antisipasi. Yang jadi masalah adalah apa sih hubungannya kalau kita melakukan R&D kemudian terjadi ptosis. Jadi ptosis kenapa, mengapa, itu yang perlu dicari. Ini hubungannya dengan saraf-saraf parasimpatis. Matur nuwun. Mungkin bisa Dokter Autor nanti mencarikan ya alasannya itu sebagai masukan. Terima kasih. Ada yang lain lagi, monggo silakan. Kalau belum ada, Dokter Autor tolong dilihatkan yang teknik operasinya. Teknik operasi itu mulai dari halaman berapa tadi ya? Ya, terus lanjut, terus lanjut. Oke, lanjut. Oke, baik. Ya. Jadi kalau saya memang ini anatominya bagus sekali, detail sekali ya. Cuma R&D itu ada tekniknya sendiri ya. Teknik operasi R&D sendiri ini kajiannya banyak sekali, Dokter Autor ya. Jadi kalau kita mencari itu ada berbagai macam para pendahulu kita melakukan berbagai teknik neck dissection ya, baik yang radikal, modified, itu banyak sekali varian-variannya, banyak sekali kajian pitfall-nya. Berbagai macam varian manuvernya itu juga ada. Jadi ini kalau menurut saya yang teknik operasinya perlu diperkaya ya. Ada banyak sekali misalnya 10 commandment itu, kemudian ada pitfall yang bisa terjadi, ini perlu ditambahkan. Kenapa? Karena neck dissection itu perjalanan yang sangat panjang ya, pembedahan yang sangat panjang perjalanannya. Dari awal abad ini, abad lalu berarti ya, kita sudah ganti abad ya, jadi dari abad 20 sampai kita sudah masuk abad 21 itu banyak sekali perubahan manuvernya, banyak sekali kajian-kajiannya. Jadi untuk teknik ini mungkin perlu ditambah pitfall-pitfallnya di setiap langkahnya seperti itu. Saya pernah mendapatkan sebuah renungan ya dari salah seorang staf di salah satu pusat pendidikan di Indonesia yang paling tua. Kalau sudah nyebut gitu berarti kan itu sudah kebayang gimana. Nah, beliau staf. Beliau menceritakan bahwa saya tuh baru menyadari itu. Neck dissection yang saya lakukan itu belum standar. Saya terenyuh mendengarnya dan terharu itu. Artinya dari seorang senior, beliau bercerita kepada saya secara terbuka dulu. Ternyata yang saya lakukan belum standar. Saya harus belajar lagi neck dissection ini. Seperti itu. Beliau senior saya, jauh di atas saya. Seperti itu. Beliau bercerita begitu. Jadi itu yang membuat saya jadi, saya harus belajar banyak lagi tentang neck dissection ini, karena beliau yang saya anggap senior saya pun merasa masih demikian. Jadi akhirnya beliau baca lagi, belajar lagi, mengambil dari kajian-kajian center head neck. Beliau bisa bercerita tentang ini bagaimana neck dissection yang seharusnya.
Saya kira demikian Dr. Warjo nggih. Saya kira untuk teknik operasi ini yang mungkin perlu ditambah karena teknik dissection ini catatan kami ya, itu bukan hanya limfadenektomi ya, tapi dia adalah sebuah teknik yang ya istilahnya teknik end block tuh, seperti itu. Ya, nanti mungkin yang perlu ditambah ini bagaimana kita melakukannya secara detail di operasinya. Kalau anatomi dan dasarnya tadi sudah bagus sekali, untuk R&D secara garis besar juga sudah bagus. Ya, saya kira demikian ya Dr. Warjo. Untuk pertemuan pagi hari ini saya kira cukup. Terima kasih Dr. Suwarjo. Dr. Aryo, terima kasih Dok. Dr. Andy ya, terima kasih atas sharingnya. Iya, sami-sami Dok. Insya Allah nanti kita kabari lagi ya kalau ada. Ini biasanya rebuan kalau presentasi trainee ini. Oke, kalau yang Selasa yang kasus. Ada waktu izin ikut ya Dok. Ya, kita senang Ya, Dok, saya juga sangat senang. Nanti kita umumkan lagi ya Dok. Ya, izin kami tutup Dok pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu ya.